Kejaksaan Negeri Lotim menetapkan 4 tersangka kasus korupsi dalam pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan untuk SD Didikbud Lotim. Anggaran pengadaan TIK SD di Lombok Timur bersumber dari dana alokasi kabupaten tahun 2022 sebesar Rp32.438.460.000. Kasus ini ditangani sesuai surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 30 April 2025 atau setidaknya 6 bulan proses penyidikan. Kasih Intelijen Kejari Lombok Timur, Ugik Tamantio, menjelaskan bahwa penyidik telah memeriksa 60 orang saksi, 2 orang ahli, serta 2 alat bukti surat berdasarkan laporan hasil penyidikan dan ekspos sebagai dasar penetapan tersangka. Tersangka AS, A, S, dan MJ secara bersama-sama melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada dalam mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp9.273.011.077 sesuai surat laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Kantor Akuntan Publik A.F. Rahman dan Sucipto W.S. tanggal 30 Oktober 2025. Dari hasil penyidikan diketahui peran para tersangka sejak awal telah melakukan pengaturan pemenang penyedia pengadaan peralatan TIK yang akan ditunjuk melalui katalog elektronik. Ugik menjelaskan peran tersangka AS sejak sebelum pengadaan sudah berkomunikasi dan bersepakat dengan tersangka S maupun tersangka MJ, termasuk hal yang disepakati berupa perusahaan yang akan digunakan serta penyampaian link masing-masing perusahaan untuk diakses dan dipilih sebagai penyedia. Tersangka AS atas dasar daftar beberapa perusahaan yang telah didapat dari tersangka S dan tersangka MJ menyerahkan kepada tersangka A untuk memilih perusahaan-perusahaan tersebut yang sebelumnya telah ditentukan oleh tersangka AS pada pengadaan peralatan TIK tahun 2022 untuk memenuhi dan disalurkan. Dari hasil pengaturan pemenang dan mengarahkan kepada penyedia tertentu dengan sengaja melanggar prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah karena tujuan dan maksud untuk mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalan atau fee atas pengondisian telah memilih atau menunjuk perusahaan sebagai penyedia pada aplikasi katalog elektronik yang diterima tersangka MJ dan tersangka S. Perbuatan para tersangka AS, A, S, dan MJ dalam penyidikan ini diterapkan pasal sangkaan, yaitu melanggar primer pasal 2 ayat 1, jungto pasal 18, Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 3, jungto pasal 18, Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk kepentingan proses penyidikan terhadap para tersangka AS, AS, dan MJ dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Selong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.